Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan terkait bab 9 dengan judul metode penelitian dengan perspektif sosiolinguistik. Kami yang beranggotakan boleh slide selanjutnya. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Sylvia Nurmaya Aziz dengan digit terakhir NPM 003, dilanjut ada Nadila Amilija dengan digit terakhir NPM 005, Lazkia Maharani dengan digit NPM terakhir 0023, dan terakhir ada Putri Baidillah dengan digit NPM 0075. Jadi next. Materi yang pertama ada terkait pendahuluan tentang bagaimana sih konsep metode dan teknik dalam sosiolinguistik. Yang pertama, metode ini sifatnya lebih abstrak dan teknik ini bersifat lebih konkret atau operasional daripada metode dalam perspektif sosiolinguistik. Akan tetapi banyak dianggap memiliki kesamaan, yaitu terkait cara melakukan sebuah penelitian. Jadi dalam sosiolinguistik, metode dan teknik ini tidak terlalu dibedakan secara kontras, tapi justru metode dan teknik ini disamakan tentang bagaimana cara melakukan sebuah penelitian dalam perspektif sosiolinguistik. Kemudian di dalam perspektif sosiolinguistik sendiri, metode ini dianggap sebagai langkah-langkah yang diambil peneliti untuk memecahkan sebuah masalah penelitian. Dan Kunchara Ningrat juga berpendapat bahwa pengertian metode dan teknik ini nyaris tidak bisa dibedakan. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada objek kajian sosiolinguistik. Objek kajian sosiolinguistik ini sifatnya tidak terbatas, yang artinya topiknya ini luas dan berkorelasi dengan faktor-faktor sosial budaya. Jadi objek kajian sosiolinguistik ini bisa dikatakan luas karena kaitannya ini dengan bagaimana interaksi masyarakat dan bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, objeknya bisa sangat amat kompleks jika dijadikan sebuah penelitian. Coba di next. Yang selanjutnya dilanjut kepada dimensi penelitian sosiolinguistik. Dimensi deskriptif. Dimensi deskriptif ini melihat bahasa secara sinkronis, yaitu bahasa ada pada waktu ketika diamati. Dan hasil pengamatan bahasa dalam dimensi deskriptif ini bukan seperti yang ini digambarkan secara objektif, di mana berdasarkan apa yang dilihat, bukan berdasarkan apa yang diharapkan oleh si peneliti. Dan peneliti akan melihat sifat-sifat objek umum dan bahasa itu sendiri, seperti kesemestaan atau sifat yang universalitas, dan sifat khusus yang sifatnya ini partikularitas. Yang kedua ada dimensi eksplanatif. Dimensi eksplanatif ini melihat bahasa tidak pada apa yang dilihat, akan tetapi lebih daripada itu. Dimensi ini menjelaskan mengapa yang diamati ini menjadi demikian pada faktanya, dan menjelaskan isinya terkait sebab akibat yang menjadikan sesuatu yang diteliti ini menjadi seperti itu. Dan dimensi eksplanatif ini bisa dikaji secara diakronis dan bisa pula secara sinkronis. Lalu yang ketiga ada dimensi pengkondisian situasi. Dimensi pengkondisian situasi ini dibagi dalam 3 aspek. Yang pertama adalah aspek temporal, yang kedua aspek lokatif, dan yang ketiga aspek material. Yang pertama aspek temporal ini yang artinya objek itu bisa dilihat dari realitas waktu kosmis atau
berkesinambungan dari yang pertama lampau, kemudian kekinian, dan dilanjut dengan waktu yang masa mendatang. Lalu yang kedua adalah dari aspek kosmisi semacam ini peneliti ini bisa mengkategorisasi bahwasanya jenis ada tiga jenis apologi yang dicontohkan. Yang pertama apologi normatif, yang kedua apologi permisif, dan yang ketiga ada apologi. Lalu yang kedua ini ada objek bisa pula diamati berdasarkan waktu biologis, yang artinya adalah waktu biologis ini waktu di mana kemudian ada dimensi pengkondisian situasi dengan aspek lokatif. Aspek lokatif ini berhubungan dengan pemakaian ruang komunikasi atau spasial. Contohnya ini adalah objek pemakaian bahasa pada kampanye dengan percakapan kepada keluarga ini akan menempati ruang yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah dimensi pengkondisian situasi dengan aspek material menyangkut satuan pengisi ruang di atas, bagaimana bahasa dalam wacana atau teks. Pengisinya bahasa wujud teks, dan genre. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, boleh slide ya. Nah, untuk subbab kali ini adalah tentang 3 bekal yang harus dikantongi oleh seorang peneliti supaya peneliti itu disebut mengantongi kartu truf atau mengantongi keberhasilan untuk melakukan penelitian sosiolinguistik. Pertama ada soal perumusan masalah bukan tanpa masalah. Nah, setelah seorang peneliti ini menentukan objek kajian, tentunya harus ada masalah yang diangkat. Dalam objek kajian ini, tidak akan ada pemecahan masalah tanpa adanya perumusan masalah. Nah, untuk melakukan perumusan masalah, dapat ditentukan dari pemahaman dasar terhadap konsep mikro dalam sosiolinguistik. Nah, apa saja konsep mikro dalam sosiolinguistik ini? Yaitu pemahaman tentang masyarakat bahasa yang terpilih, pemberian etnografi komunikasi hingga etnografi berbicara, lalu pengamatan terhadap situasi tutur, peristiwa tutur, dan kemudian tindak tutur yang dipakai. Nah, tindak tutur tersebut secara mikro dipandang sebagai satuan bentuk, makna, maksud, dan juga fungsi. Dari dasar-dasar unsur bahasaan tersebut, dicermatilah apakah ada masalah yang dikaitkan dengan objek kajian. Lalu untuk hal kedua, setiap penelitian pasti memiliki keterbatasan. Untuk keterbatasan di sini tentunya berhubungan dengan waktu, dana, kemampuan, aksesibilitas terhadap sumber data. Terakhir adalah mempertimbangkan apa keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh pasca penelitian. Tentunya melihat dari penelitian sosiolinguistik yang memperoleh pemahaman terhadap objek bahasa yang dikaitkan dengan aspek non-bahasa, akan ada konfirmasi proposisi terhadap fakta bahwa bahasa ini memiliki variasi. Namun, tentunya tidak hanya keuntungan itu saja yang dapat didapat. Sebagai contoh, kita dapat menggambarkan realitas bahasa yang kompleks dalam masyarakat. Lalu dapat juga menunjukkan hubungan kausalitas antar variabel dan atau dapat mencarikan generalisasi atau kehasan pemakaian bahasa. Nah, itu 3 hal yang harus dikantongi oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian sosiolinguistik agar penelitian tersebut dipandang mengantongi kartu truf atau dapat melakukan penelitiannya dengan baik. Oke, boleh next slide. Nah, untuk selanjutnya adalah tentang metode penyediaan data penelitian sosiolinguistik. Ada 2 hal yang harus peneliti lakukan. Pertama, peneliti harus dapat membedakan bahasa sebagaimana adanya atau deskriptif dan juga bahasa sebagaimana seharusnya. Nah, dalam sosiolinguistik ini bahasa dipandang sebagaimana adanya atau deskriptif. Lalu kedua, menyediakan data sesuai dengan objek dan masalah penelitiannya. Ada 2 metode utama yang akan saya presentasikan kali ini. Pertama, metode observasi. Nah, dalam metode observasi ini
Jika datanya itu berupa teks saja, teks yang lebih singkat, maka dilakukanlah penelitian kepustakaan atau library research. Tetapi ketika sumber datanya itu adalah teks yang lebih luas konteksnya, maka dilakukanlah penelitian lapangan. Lalu untuk bentuk observasinya itu ada dua, observasi partisipasi dan juga non-partisipasi. Tentunya observasi partisipasi ini akan lebih dapat memberikan teks dan konteks yang variatif dan juga relatif dengan penelitian si peneliti tersebut. Lalu untuk metode kedua ada metode wawancara. Nah, metode wawancara ini adalah penyediaan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau informan secara langsung. Nah, metode wawancara ini sering dikaitkan dengan metode angket. Perbedaan singkatnya dapat dilihat dari informasi yang didapat. Untuk wawancara ini secara langsung, untuk angket itu tidak secara langsung. Nah, dari sumber atau pemberi informasinya juga dalam wawancara ini disebut dengan informan. Kalau angket itu disebut dengan responden. Lalu kembali lagi pada metode wawancara, ada dua jenis. Pertama terstruktur, lalu tidak terstruktur. Untuk metode wawancara terstruktur ini yaitu peneliti menyusun daftar pertanyaan kepada informan. Sementara untuk tidak terstruktur, peneliti mempersiapkan pertanyaan pokok saja. Maksudnya adalah setelah informan memberikan jawaban terhadap pertanyaan pertama dari peneliti akan memperjelas pertanyaan tersebut dengan mempertanyakan pertanyaan yang lebih mendalam. Nah, itulah dua metode yang umumnya dipakai dalam penelitian sosiolinguistik. Namun tidak hanya dua metode itu saja yang dipakai, ada juga metode intuisi. Nah, metode intuisi ini adalah penyediaan data dengan cara membangkitkan sendiri data kebahasaan yang dimiliki peneliti dengan mengandalkan intuisinya. Menurut Asser, metode intuisi ini memang relatif cepat, namun ada kekurangan. Kekurangannya apa? Akan bersifat idiosentrik, yaitu gaya tutur individu mungkin saja merupakan kesalahan bagi orang lain. Seperti itu. Nah, sekian pembahasan terkait metode penyediaan data penelitian sosiolinguistik. Selanjutnya akan ada pembahasan tentang metode analisis data penelitian sosiolinguistik. Saya persilakan. Baik, materi selanjutnya mengenai metode analisis data penelitian sosiolinguistik. Nah, untuk metode analisis penelitian sosiolinguistik ini dibagi menjadi dua metode. Yang pertama ada metode korelasi atau metode pemadanan, dan yang kedua ada metode operasi atau metode distribusi. Yang pertama, metode korelasi atau metode pemadanan adalah metode analisis yang menjelaskan objek kajian dalam hubungannya dengan konteks situasi atau konteks sosial budaya. Dalam kaitannya dengan penelitian sosiolinguistik, bahasa dipandang sebagai variabel dependen atau variabel terikat, sedangkan unsur luar bahasa atau konteks situasi dan konteks sosial budaya dipandang sebagai variabel independen atau variabel bebas. Nah, dapat disimpulkan bahwa metode ini tuh berkaitan dengan pengkorelasian objek bahasa secara eksternal dengan unsur non-bahasa. Nah, karena metode ini mengkorelasikan bahasa dengan unsur non-bahasa, maka si skema hubungan antar variabel itu di sini ada hubungan bahasa dengan konteks bahasanya itu sebagai variabel dependen atau variabel terikat, dan konteksnya itu sebagai variabel independen atau variabel bebas. Nah, yang kedua yaitu metode operasi atau metode distribusi, ada metode analisis yang menguraikan unsur-unsur substansial objek kajian, mendistribusikannya dengan unsur-unsur verbal lainnya untuk mendapatkan pola, aturan, atau kaidah yang berhubungan dengan konteks situasi dan sosial budayanya. Kalau tadi metode korelasi pengkorelasiannya itu secara eksternal dengan unsur bahasa. Nah, kalau metode operasi ini berkaitannya dengan pembedahan, pengolahan, atau pengotak-atikan teks verbal
teks verbal secara internal. Maka si skema hubungan antar variabelnya ini bahasa dengan bahasa lagi gitu. Bahasa yang ini pertama bahasa sebagai variabel dependen atau terikat, dan yang kedua juga bahasanya sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Seperti itu. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya pembahasan tentang metode penyajian hasil analisis data sosiolinguistik. Nah, untuk metode ini dibagi dua. Yang pertama ada metode informal, yang mana merupakan hasil analisis yang dapat disajikan secara metabahasa atau menurut sistem tanda. Secara metabahasa di sini artinya bahwa analisis bahasa ini dinyatakan dengan bahasanya. Kedua, metode semiotik atau metode formal, yang mana merupakan hasil analisis bahasa yang direproduksi dalam bentuk non-bahasa, seperti dalam bentuk simbol, icon, indeks, tabel, grafik, bagan, skema, dan gambar. Kemudian untuk penyajian hasil analisis dengan metode metabahasa ini, peneliti perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tata urut penyajian. Nah, di sini ada penyajian hasil analisis dengan metode metabahasa mengikuti pedoman hierarki. Yang pertama, dari tuturan yang rendah ke tuturan yang tinggi atau sebaliknya. Yang kedua, dari tuturan yang sederhana ke tataran yang lebih rumit. Dan yang ketiga, dari yang pasti ke yang mungkin. Dan yang terakhir, dari yang dasar ke bentuk tuturan. Kemudian penyajian hasil analisis dengan metode semiotik. Peneliti perlu memperhatikan logika dan seni visualisasi sistem tanda. Memperhatikan tentang besar kecilnya, kemudian tinggi rendahnya dan panjang pendeknya sebuah sistem tanda yang disajikan dalam tabel yang dapat menaksir logika dan seni visualisasinya. Oke, boleh di next slide. Boleh di next slide. Nah, yang selanjutnya tentang topik dan data penelitian sosiolinguistik. Ini menurut Dede Utomo secara garis besar menyatakan adanya 3 bidang kajian sosiolinguistik. Yang pertama itu interaksi antara dua segi perilaku manusia yang mencakup sikap pemakai bahasa, perilaku terhadap bahasa, dan perilaku terhadap pemakaian bahasa. Yang kedua ada rincian penggunaan ragam bahasa dalam konteks sosial budaya. Dan yang terakhir ada struktur bahasa dan perkembangannya dalam konteks sosial budaya. Nah, selain itu juga perlu ditambahkan hal yang penting yang harus dikaji gitu, yaitu masalah fitur bahasa yang berkaitan dengan gender. Antara laki-laki dan perempuan ada kecenderungan berbeda dalam penggunaan fitur bahasanya. Seperti kalau laki-laki itu biasanya lebih kasar dibandingkan perempuan. Terus kalau misalnya perempuan biasanya lebih sering menggunakan ungkapan OMG, oh my god gitu. Sedangkan laki-laki tidak, dan sebaliknya. Terus berdasarkan penjelasan tentang topik-topik tadi, data penelitian sosiolinguistik ini berasal dari pengguna bahasa yang terjadi di dalam masyarakat tutur yang berlangsung secara alami. Secara alami di sini maksudnya pengguna bahasa ini berlangsung dengan wajar di dalam masyarakat tutur dalam kegiatan komunikasi kebahasaan, baik secara lisan maupun tertulis. Oke, cukup sekian dari saya kembalikan ke Sylvia. Baik, terima kasih kepada para presenter kelompok 1 atas presentasi pematerian bab 9 ini. Semoga yang dipaparkan dapat disimak dan dipahami dengan baik oleh para penonton. Baik, sekali terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.